Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat kembali melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah atau langkah beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anakku, peserta kegiatan pesantren Ramadan MTSN 2 Kota Baru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan memberikan tausiah atau wejangan kepada pian selaku pelajar Islam, selaku umat Islam, selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan dengan hari ini, bulan ini kita melaksanakan kegiatan puasa Ramadan, di mana puasa ini melatih kita untuk menahan diri dari makan, minum, mulai dari subuh sampai nanti maghrib baru kita buka. Manfaat puasa yang kita kehendaki adalah bagaimana kita merasakan lapar dan haus itu sebagai hikmah puasa. Maksud Bapak ini, hikmah puasa yang dimaksudkan agar kita menahan makan dan minum. Di situ kita merasakan bagaimana hausnya, bagaimana laparnya yang dirasa oleh orang-orang duafa, oleh orang-orang yang tidak mampu selama ini. Mungkin kalau kita berkecukupan tidak merasakan yang demikian, tapi bagi mereka yang kehidupannya miskin, susah, yang sehari kadang-kala makan, sehari kadang-kala tidak, dan itu merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus itu pada saat seharian penuh. Dengan merasakan itu kita, maksud Tuhan agar kita bisa merasakan tadi, lalu kita berupaya untuk memberi sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu yang dimaksudkannya. Terus di dalam bulan puasa ini kita akan diminta untuk melaksanakan perintah puasa tadi dari hal yang membatalkannya, serta kita diminta melaksanakan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Namun pelaksanaan sholat
tarawih kita secara berjamaah dan juga melaksanakan tadarus Al-Quran di langgar atau di mana-mana. Kenapa kita melaksanakan sembahyang ini? Kalau bisa pada saat kita aktif, disiplin di bulan Ramadan melaksanakan sholat, termasuk sholat tarawih sampai sholat subuh, kalau bisa kegiatan ini berlangsung terus di luar bulan Ramadan. Jangan terfokus di bulan Ramadan saja kita. Apakah kita ini sifat mau rame-rame aja sembahyang? Kadangkala kita lihat pepadah lawan kuitan mah ulun sembahyang tarawih mah di masjid. Tahu-taunya tarawihnya di gapauduan kah, di jalanan kah, ternyata ada sembahyang tarawihnya di masjid. Bapadah lawan kuitan keluar bapadah sembahyang. Nah, yang diharapkan agar kita bisa benar-benar jujur melaksanakan perintah Tuhan tanpa ada tekanan atau yang lain. Di bulan Ramadan ini pula lah di mana ajar ulama-ulama kita bahwa bulan Ramadan ini adalah bulannya Tuhan, di mana semua amal ibadah kita dilipat gandakan. Begitu pula kita juga melaksanakan perbuatan kebaikan. Ini Bapak himbau, kiranya Bapak minta anak-anak Bapak coba sekarang laksanakanlah sholat tarawih dan sholat 5 waktu dengan tepat waktu dan terus istiqomah sampai di luar Ramadan. Kemudian baca Al-Quran kalau bisa. Begini, Al-Quran ini adalah petunjuk orang muslim. Al-Quran adalah hudalin nas, di mana Al-Quran tepat diturunkan juga di bulan Ramadan. Petunjuk pelaksanaan kita beribadah, bermuamalah, semuanya diatur di dalam Al-Quran. Maka sekiannya kita selaku seorang pelajar Islam, pelajar muslim, kita mesti berperilaku sesuai dengan tuntunan dan sunnah daripada Rasulullah. Pernah Rasulullah itu kan ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Dijawab Aisyah, ana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya semua tindak tanduk kelakuan Rasulullah itu adalah semuanya adalah merupakan perintah dari Al-Quran. Karena beliau adalah ilah wahyu yuha. Beliau berbuat dan bertindak tidak berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan perintah dari Allah. Nah, Rasulullah memiliki akhlakul karimah yang luar biasa sesuai dengan penyampaian beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ujar Nabi, aku kada diutus ke muka bumi ini kecuali adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Maka wajarlah semua kita orang muslim mesti memiliki akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia inilah
diterapkan di berbagai aspek kehidupan. Di dalam rumah tangga kita mesti juga berperilaku yang baik. Kemudian di dalam kehidupan lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, sebaiknya kita mesti berperilaku sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul. Jangan kita merasa diri kita itu mulia, diri kita lebih daripada orang lain. Istilah bahasanya itu takjimu binafsi, merasa diri itu lebih daripada orang lain. Kalau sudah merasa diri lebih daripada orang lain, maka penyakit-penyakit batin itu akan muncul di dalam batin, terutama adalah ujub atau sombong, takabur, karena merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Kalau sudah demikian, orang lain akan dipandangnya rendah. Kalau bisa jangan kayak itu. Kita merasa bahwa diri kita ini banyak celahnya, kita banyak dosa, dan memandang orang lain itu baik, agar kita tidak berburuk sangka dengan orang lain. Kalau sudah kita berbaik sangka, kita merasa rendah diri, maka akan terjalin kehidupan dengan orang lain itu harmonis. Semua permasalahan akan bisa teratasi dengan kita kalau saling merasa sama-sama kita menghargai dan menghormati. Tidak ada yang rendah dan tidak ada yang tinggi. Bapak ingat ada Bapak ada abah guru sekumpul Jasidin yang mengolah hijab diri kita itu ada 4. Pertama, Jasidin adalah nasab, artinya keturunan, entah keturunan Gusti, keturunan habaib, atau keturunan orang mulia, keturunan orang besar, misal. Kemudian yang kedua, ujar Sidin adalah kita yang terhijab itu bisa adalah ilmu. Kenapa bisa terhijab? Artinya kita bisa terhijab ini mungkin merasa kita berilmu, merasa memiliki ilmu lebih daripada orang lain. Yang ketiga adalah yang bisa menyebabkan hijab adalah harta, merasa sugih, babari-bari kesana kemari tapi berhabar-habar atau mungkin menyombongkan diri. Itu kan bisa jadi hijab juga. Kemudian yang terakhir adalah yang menyebabkan kita hijab adalah jabatan atau kekuasaan. Ini yang 4 ini yang ujar abah guru bisa menyebabkan kita bersifat sombong atau hijab lawan Tuhan, nasab, ilmu, kemudian harta, serta kekuasaan atau jabatan. Nah, oleh karena itu Bapak minta pian berataan, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa ini dengan full 1 bulan, tidak ada gangguan apapun, mungkin penyakit dan sebagainya atau garing. Kemudian mudah-mudahan pian bisa melaksanakan puasa ini dengan penuh sukacita, dan nanti di akhir kita sambut dengan Idul Fitri. Nah, baik, Bapak berpesan mudah-mudahan kita berataan dapat melaksanakan perintah
perintah Allah dan Rasul, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi di dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan berkat Ramadan, berkat semua umat Islam Muslim yang beribadah di bulan Ramadan ini, kita berdoa mudah-mudahan Allah mengangkat segala penyakit yang selama ini melanda di hampir di semua negara. Mudah-mudahan penyakit ini diangkat oleh Allah, diganti dengan diturunkan Allah rahmat dan barokahnya. Amin. Mudah-mudahan sekali lagi kita mengharapkan sama Allah semua kita diberi kekuatan melaksanakan ibadah baik di bulan Ramadan juga di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah kita sehari-hari. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.